Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarota edisi Kamis 8 Februari 2024. Adapun bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau kesempatan hari ini Engkau anugerahkan lagi kepada kami. Biarlah pagi hari ini kami gunakan waktu sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu telah tersedia untuk kami baca. Tolonglah kami, berikan kami hikmat untuk dapat mengertinya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu, aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini akan kita renungkan dalam satu tema, hamba Kristus yang tulus. Hamba Kristus yang tulus. Saudara-saudara, apa yang ada dalam hati kita saat kita melayani Tuhan dan melakukan pekerjaannya? Ada orang yang tulus melayani karena mengasihi Tuhan. Tetapi ada pula orang yang melayani karena ingin membesarkan dirinya. Ia ingin terlihat hebat, ingin terlihat rohani, ingin menonjolkan kemampuan, dan ada yang mencari keuntungan pribadi. Saudara, kehadiran para guru, yaitu guru-guru palsu di jemaat Korintus, merupakan ancaman bagi kehidupan orang beriman. Mereka merusak ajaran-ajaran yang murni tentang Kristus dan berpura-pura sebagai hamba Kristus yang sejati. Mereka adalah penipu yang menyimpangkan iman umat di Korintus. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa dirinya dan pemberitaannya berbeda dengan para rasul-rasul yang tak ada taranya.
para pengajar palsu itu untuk mencari keuntungan pribadi, Paulus menegaskan bahwa ia tidak sama dengan mereka. Dengan sepenuh hati, ia memuliakan Tuhan agar Injil diberitakan. Sebab itu, ia berkata-kata dan berbuat seolah-olah ia berada di hadapan Allah dan melakukannya dengan ketulusan hati. Lebih lagi, oleh karena ketulusan hati dan tujuan-tujuan yang murni dalam memberitakan Injil, Tuhan selalu membuka jalan bagi pelayanan mereka. Saudara-saudara, panggilan kita adalah untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, usahakanlah kemurnian diri sebagai hamba-hamba Kristus, agar hidup kita dan pelayanan kita berkenan baginya. Layanilah Tuhan dengan ketulusan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi dengan maksud dan motivasi yang benar, yakni karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bahwa setiap saat Engkau berkenan hadir dalam kehidupan kami, mengajari kami kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang baru saja kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan, Tuhan menyempurnakannya ke dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dalam memberitakan Injil Yesus Kristus melayani Tuhan, melayani dengan ketulusan hati, karena kami mengasihi Engkau. Bapa di sorga, kembali kami berdoa bahwa untuk menjalani sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam kuasa-Mu, kami serahkan kehidupan kami. Hanya Engkau Allah yang kuasa, yang mampu dan sanggup menolong kami. Kepadamu lah Tuhan, kami serahkan pekerjaan kami, perjalanan dan sepanjang hidup kami hari ini. Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, besar kecilnya pergumulan saudara-saudara kami berdoa, oh Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan ekonomi, saudara-saudara kami yang bergumul dengan pendidikan, saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, dan apapun pergumulan mereka, kami berdoa, Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Pakai juga kami Tuhan untuk menjadi alat pemulihan, sehingga kuasa-Mu dan kasih-Mu, pemulihan yang daripadamu, sungguh-sungguh mereka rasakan dalam hidup mereka. Allah Bapa kami dalam sorga, ini doa kami, permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah dan sempurnakanlah kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.